Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah taklim yang berbahagia, kalau kita bicara tentang sholat sunnah, maka sholat sunnah yang menurut para ulama memiliki peringkat paling tinggi adalah tahajud. Jadi sholat setelah sholat wajib, peringkat utamanya adalah tahajud. Nah, bahkan ulama menggunakan ayat wa minal laili fatahajjad. Seakan-akan tahajud itu Allah yang perintahkan, bukan Rasul, tapi hukumnya sunnah. Biasanya kalau dari Allah kan biasanya hukumnya wajib, biasanya. Tapi Anda perintah sholat dianggap sunnah itu wa minal laili fatahajjad bihi, di tengah malam maka bangunlah. Siapa yang memerintahkan kita bangun? Allah. Nggak main-main bang. Allah yang nyuruh. Nah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah, nanti Allah akan asa rabbuka, nanti Tuhanmu akan membangkitkanmu dalam posisi maqaman mahmuda, terpuji. Di antara hikmah tahajud itu, Allah akan menempatkan orang yang rajin tahajud pada posisi yang terpuji. Saya pernah sampaikan, sukses jadi ayah dengan tahajud, sukses jadi suami dengan tahajud, sukses dengan jadi ibu, jadi istri dengan tahajud, sukses jadi guru dengan tahajud, sukses jadi rezeki dengan tahajud. Itu asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kan orang kadang-kadang tahajud sunnah ini jarang-jarang nggak apa-apa. Coba lihat ayatnya. Yang nyuruh bangun siapa? Fatahajjad. Allah yang nyuruh. Allah yang memerintahkan kita untuk bangun. Enak nolaknya. Kira-kira gitu. Maka khusus buat Nabi, tahajud ini jadi wajib. Ini menjelang Ramadan ya. Jadi Nabi pernah, ini cerita awal mula terjadi sholat tarawih yang diperdebatkan jumlah rakaat sampai sekarang. Ini awalnya Nabi setiap malam Ramadan itu, Nabi malam pertama sholat sendiri di masjid. Ada sahabat ngeliat. Besok Nabi sholat, sahabat ngikut. Ini di jam-jam 2, di jam 1 malam. Ketiga, makin banyak yang ngikut. Keempat, full masjid. Kelima, Nabi nggak keluar. Sahabat nungguin, kok Nabi nggak keluar ya? Jadi kalau dulu tuh Pak, kalau ada yang ngikutin Nabi, bisa cerita. Kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi, ya semalam nggak ke masjid ya, gua ke masjid dong, jamaah sama Nabi. Ah masa iya, besok gua ikut gitu. Dulu gitu Pak, ngiri sama kebaikan. Kalau sekarang kan, gua malam kejebak tahajud lama banget, tahajud. Nyesel gitu, nyesel. Makin penuh, kemudian Rasul akhirnya tidak keluar lagi tuh. Ketika Rasul tidak keluar, besoknya kata Rasul ketika subuh, saya tahu Anda nungguin saya semalam kan. Cuma kalau saya lakukan terus lanjut, saya khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud jadi wajib, Allah wajibkan. Sebab ayatnya wa minal laili dari Allah. Anda sekarang generasi pertama ketemu saya rajin sama tahajud. Entar yang 2026. Kata Nabi, umat selanjutnya. Ini kita yang dikhawatirin sama Nabi nih. Kita yang dikhawatirin sama Nabi. Kalau tahajud ini wajib, waduh, ini yang dijapa bisa dosa semua ini. Walaupun wajah-wajah saya percaya sih. Wajahnya doang saya percaya. Nah. Dari situlah kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar, orang sholat man qoma Ramadhana, siapa orang yang mendirikan, menghidupkan malam Ramadan, itu sholat masing-masing. Jadi di pojokan sana ada, di sini ada, di situ ada, di tiang ada, ini ada. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Terus sampai awal Sayyidina Umar. Nah ketika zaman pertengahan Sayyidina Umar ngeliat begini. Aduh, ini kalau disatukan mah bagus ini. Disatukan mah bagus ini. Jangan misah-misah begini nih. Akhirnya Sayyidina Umar, udah deh. Harus ada imamnya satu, yang lain jadi makmum. Tuh. Nabi nggak nyontoin. Saya ulang ya. Nabi nggak nyontoin. Abu Bakar nggak nyontoin. Sayyidina Umar tuh. Akhirnya disulah kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab menjadi imam saat itu tuh. Jumlahnya 21 riwayat.
Dari 20 itu dari keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dilaksanakan, apa kata Sayyidina Umar? Ini kalimat yang rame nih. Ni'matil bid'atu hadha. Ini bid'ah yang paling bagus. Bid'ah. Karena Nabi tidak melakukan. Tapi kata Umar, yang paling bagus. Maka di kalangan ulama kita ada bid'ah hasanah namanya. Seperti Al-Quran yang zaman Nabi tidak dikumpulkan jadi satu. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dijadikan satu. Itu namanya bid'ah hasanah. Zaman Nabi tidak ada sistem pendidikan TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nggak ada. Zaman sekarang ada tuh. Itu namanya bid'ah hasanah. Maka ni'matil bid'atu hada. Dah. Jadi intinya Pak, Ramadan itu malam sholat bukan jumlahnya 10, 20, 11, 13. Bukan. Man qoma Ramadana. Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan. Yang mau 20 silakan, yang mau 11 silakan. Bahkan pemerintah Saudi tahun ini menetapkan 10 rakaat. Tarawihnya 10 rakaat. Nah, Ustaz, jadi 2 nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, cuma saya nggak mau ngomong kenceng-kenceng itu. Ini bakal jadi fatwa ntar. Kata yang di perusahaan, Ustaz boleh 2, boleh 2. Nah, jangan Pak, Ramadan kan jarang-jarang ya. Kita ikutin aja deh yang di kampung kita yang 11 monggo 11, yang 20 juga silakan, 23 juga silakan, 23 ikuti dengan baik. Dah, itu tahajud. Ayatnya banyak tentang tahajud tuh, ayatnya banyak, bukan wa minal laili fahajud, bukan, banyak ayatnya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Tengah malam sujudlah dan bertasbihlah dengan tasbih yang lama. Baca Quran segala macam, tahajud. Yuk, menjelang Ramadan, yang udah tahajud lanjutkan tahajudnya, yang belum tahajud belajar tahajud sebab kesempatannya ada sambil bangun sahur. Tahajud. Tahajud luar biasa, Pak. Luar biasa tahajud. Pokoknya sukses ditopang dengan tahajud. Dah, ya dari sekarang Pak belajar ya, ntar Ramadan udah profesional. Jangan pas malam pertama baru mulai langsung aja. Akhirnya ntar ketika kerja pada ngantuk. Ngapa ngantuk? Tahajud semalam itu doang yang saya khawatir. Dah. Ada sholat yang disebut dengan sholat duha. Sholat duha ini kalau lihat hadis-hadisnya, Rasulullah dalam tanda petik nggak begitu nggak begitu instan, nggak begitu care dengan sholat duha. Bahkan di kitab Al-Muwatta Imam Malik kata Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi, saya tidak pernah melihat Nabi sholat duha di rumah. Tapi saya lihat ayah saya Abu Bakar sholat duha. Nggak mungkin ayah saya sholat duha kalau kagak pernah ngeliat Nabi sholat duha. Maka saya sholat duha setiap hari. Padahal Aisyah nggak pernah ngeliat Nabi sholat duha di rumah. Tapi Nabi pernah pesan sama Abu Hurairah. Abu Hurairah kerjakan 3 hal ya. Ini pesan saya nih. 1, witir sebelum tidur. 2, wudu sebelum tidur. 3, sholat duha 2 rakaat. Jangan ditinggalkan. Nah, dah. Salah satu hadis yang menyatakan Nabi sholat duha itu hadis ketika terjadi Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Rasulullah mampir ke rumah seorang perempuan yang Ummu Aiman namanya. Nabi sholat di situ tuh kira-kira jam 10, jam 11, 8 rakaat. Maka duha terbanyak adalah 8. Nah, di sekolah saya setiap hari itu pembiasaan anak-anak sholat duha jamaah. Ada yang protes, Ustadz, emang ada sholat duha jamaah? Ya ada, itu barusan, lu lihat? Jamaah. Bukan nanya. Bukan, maksud saya emang boleh sholat duha berjamaah. Menurut bapak-bapak sholat tahajud sebenarnya jamaah apa sendiri? Sendiri. Nabi pernah jamaah nggak? Pernah. Lihat yang tadi saya cerita awal, Nabi nggak ngomel tuh. Dan ada cerita yang menarik tuh, ketika Abdullah bin Abbas nginep di rumah Rasulullah SAW, kan Nabi bangun tahajud, Abdullah bin Abbas kemudian jadi makmum. Cuma bangun makmumnya di sebelah kanan, salah di sebelah kiri salah. Sama Nabi digituin tuh. Nabi sambil sholat muter kepalanya Abdullah bin Abbas gitu tuh. Berarti Nabi tahajud sambil berjamaah. Maka kata ulama, sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah boleh dilakukan berjamaah. Saya ulang, sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah boleh sholatnya berjamaah. Ada sebuah aliran tasawuf yang qobliyah ba'diyah aja pakai jamaah. Jadi itu tadi habis orang azan tuh ada imam di depan, Allahu Akbar, qobliyah zuhur, jamaah.
Rapi salam, dia nggak zikir dulu. Lagi-lagi Allahu Akbar, ba'diyah jamaah. Nah, jangan dikerjain Pak di sini. Rame pasti. Dianggap sesat Bapak liatin dah. Karena tidak terbiasa. Cuma hukumnya begitu. Sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah boleh dilakukan secara berjamaah. Ada dalil nggak? Yuk, tadi yang tahajud tadi itu. Duha ini dalilnya. Itban bin Malik meriwayatkan sebuah hadis. Ada orang bilang begini, nenek-nenek, ya Rasul, saya ini agak sulit kalau tiap hari ke masjid. Bisa nggak Rasul ke rumah saya bikinin makanan buat sarapan pagi. Orang Arab itu Pak kalau sarapan pagi jam 10, jam 11. Nah, itu sarapan pagi. Kalau kita kan jam 6, jam 7. Siang makan siang lagi. Kalau nggak dia sarapan paginya jam 10. Ya. Jadi dibikin makanan sama Nabi ke rumahnya tuh kira-kira jam 10. Nabi, Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Sampai di rumah, kata Nabi begini. Kalau bahasa kita, Nyai pengen saya sholat di mana? Oh di sini Rasul. Dibersihin tuh tikar-tikarnya. Dia sholat Nabi jadi imam, Abu Bakar, Sayyidina Umar dan seorang anak yatim jadi makmum, sama neneknya jadi makmum. Jam berapa itu? 10:30. Sholat apa? Duha. Nabi pernah sholat duha berjamaah. Jadi kalau buat pendidikan Pak, kalau udah di sekolahan tuh pikirnya pakai pikir pendidikan Pak. Jangan pakai pikir doktrin. Salah semua ntar. Coba. Ada nggak anak Bapak disuruh praktek wudhu di sekolah? Oke, itu nyari pahala apa nyari nilai? Musyrik tuh. Ya, wudhu nyari nilai. Musyrik tuh. Wudhu lillahi ta'ala, bukan lil nilai. Entar dulu. Ini fikih pendidikan. Bukan fikih doktrin. Dah. Ayo, praktek sholat tahajud di sekolahan. Jam berapa Pak? Eder itu gurunya. Tahajud siang-siang. Entar malam anak-anak sudah datang jam 2. Kata orang tuanya, nyeksa bener. Kan orang tuanya nganterin kan? Nah, itu tuh. Jadi kalau udah di sekolahan tuh Pak, pikirnya pikir pendidikan. Jangan. Nah, nanti diajarkan. Jadi kalau malam sholatnya begini, doanya ini, begini cara sholatnya dibilangin tuh Pak. Jadi kalau udah, namanya juga, kalau bahasa sekolah itu namanya pendidikan pembiasaan. Dibiasakan duha, dibiasakan baca-baca Quran, dibiasakan sholat zuhur berjamaah, dibiasakan. Itu pembiasaan. Supaya ntar ketika dia lulus dari SD, SMP, SMA, mohon maaf ya, nggak ngapa-ngapain tuh. Dulu mas sholat duha nih, terbiasa tuh. 12 tahun sholat duha, masa nggak nempel di badannya tuh 12 tahun. Yang kita udah terlambat aja masih nempel ya, kadang-kadang sholat duha. Nah, cuma kalau saya guru sholat duha saya omelin Pak. Lagi ngajar sholat duha saya omelin. Saya kan ketua yayasannya tuh, jadi ada guru. Dari mana Pak? Sholat duha. Situ tugasnya ngajar sekarang, bukan sholat duha. Ngajar wajib, sholat duha sunnah. Sama Pak, Bapak juga kerja keluar izinlah sholat duha. Itu bukan soleh Pak, salah. Bukan soleh itu. Kewajiban kita kalau mau sholat duha dari pagi, masuk berapa? Jam 8, setengah 8 di sini sholat duha. Jangan keluar ninggalin pekerjaan buat sholat duha. Kelihatannya soleh Pak, cuma nggak bener itu. Karena sholat duha sunnah, kerja hukumnya wajib. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tunaikan janji-janjimu. Kita sudah tanda tangan, masuk jam berapa, istirahat jam berapa, pulang jam berapa, terima honor jam berapa. THR besok tanggal berapa? Udah ada. Nah, duha deh ya, duha. Pak, sholat duha itu ada yang menghubungkan dengan rezeki, boleh. Cuma gini, coba lihat nih Pak. Saya pernah dapat penjelasan luar biasa juga. Dari Isya ke subuh itu jauh Pak. Supaya kita tidak lupa sama Allah, ada tahajud di tengah-tengahnya. Sholat subuh ke zuhur itu jauh. Supaya kita tidak lupa sama Allah, dibikin sholat duha. Coba zuhur ke asar, dekat. Asar ke maghrib, dekat. Maghrib ke isya, jauh lebih dekat. Yang jauh itu isya ke subuh. Maka tengah-tengahnya ada tahajud. Subuh ke zuhur, tengah-tengahnya ada duha. Keren itu sholat duha. Nah, supaya kagak lupa sama Allah. Dah. Sholat apa lagi Pak? Sholat hajat. Ya itu mah kalau ada kepentingan aja dia. Sholat hajat, istikharah. Kalau ada pilihan, pulang kampung apa kagak,
sebelum istikharah, lihat nomor rekeningnya lupa, isinya berapa saldonya. Kalau saldonya tidak mencukupi, udah nggak usah istikharah. Pasti nggak pulang itu mah. Saya ada teman begini. Bukan teman sih, anak murid. Ustaz, saya mau nikah. Sholat istikharahnya bagaimana Ustaz? Ada berapa calonnya? 1. Nggak usah istikharah. 1 doang. Lu demen nggak? Demen. Udah lamar aja. Nggak usah pakai istikharah. Yang istikharah itu 2 atau 3. Minta pilihan. Ya Allah, ini ada yang kulitnya putih tapi on. Ini ada yang kaya tapi hitam. Ya Allah, ini ada yang putih kaya cuma pendek. Yang mana yang terbaik? Baru istikharah. Mana yang terbaik ya Allah? 3 istikharah. Nah, nanti aja deh Allah kasih jalan nih. 1 pakai istikharah. Nggak usah istikharah itu mah, udah lamar aja. Panjangan, lamaan. Sama mah, ini tahun ini pulang kampung, Bagaga pulang kampung, saldonya cukup nggak? Enggak, udah nggak usah istikharah. Cuma cari duit aja buat pulang kampung. Jangan ngundang Allah untuk membenarkan kita dalam tanda petik yang kita kagak mampu sebenarnya. Dah, istikharah, salat hajat. Sebelum ke situ Pak, ada salat-salat yang memang waktu yang tidak boleh dilakukan untuk salat. Dia sebut dengan waktu-waktu yang karohah. Misalnya tadi itu Zuhur tadi jam 12:10. Tadi di sini, walaupun di mana-mana udah azan, akhirnya nggak tahan juga, azan juga. Masa gua ketinggalan? Ini belum masih kurang 1 menit tadi. 12:12. Tapi di mana-mana dia udah terdengar azan. Udah azan aja. Besok maghrib jangan begitu ya. Ntar Bandung udah azan, main azan aja lagi. Nah, itu jam 12:10, kira-kira 5 menit sebelumnya, itu matahari sedang lurus-lurusnya, tidak boleh sholat sunnah, kecuali hari Jumat. Kecuali di Mekah. Kecuali di Madinah. Yang kedua, habis subuh. Habis subuh itu habis bapak sholat subuh. Bukan habis jamaah subuh, bukan. Mohon maaf nih, misalnya rumah kita keliling ini nih. Di Masjid Darussalam udah selesai sholat subuh. Bapak mah belum sholat subuh. Sholat subuh dulu Pak. Jangan bilang, nggak boleh. Main subuh, habis sholat subuh. Habis bapak sholat subuh. Bukan habis orang-orang sholat subuh. Maka tidak ada ba'diyah subuh. Itu waktu-waktu karoha. Atau menjelang maghrib, ketika matahari mau terbenam, habis sholat asar. Kita yang habis sholat asar, maka tidak ada sholat sunnah. Nah, yang lainnya sholat rawatib Pak. Sholat rawatib kan, mohon maaf ya, ini kita kadang-kadang begitu kuatnya membedakan antara mu'akkad sama ghair mu'akkad. Pak, mu'akkad itu Nabi lebih sering melakukannya, yang ghair mu'akkad itu Nabi tidak begitu sering melakukannya, tapi Nabi melakukan. Atau sahabat melakukan, Nabi enggak, tapi Nabi enggak marah, Nabi enggak nyuruh, Nabi enggak perintah. Artinya Nabi setuju. Itu antara mu'akkad sama ghair mu'akkad kan. Ini gara-gara ada mu'akkad ghair mu'akkad, akhirnya ada dikotomi. Enggak mu'akkad. Ghair mu'akkad itu mah, yang mu'akkad aja. Enggak begitu, ngapa? Maksudnya mah, kalau masih punya waktu aja yang mu'akkad jangan ditinggalkan. Kenapa? Sebab Nabi sering banget nih. Yang ghair mu'akkad kalau ada waktu, ya sholat aja Pak. Nabi pernah, walaupun tidak sering. Tapi kan Pak, kita mau bukan Nabi Pak. Sempatnya aja dah. Emang sempat sholat sunnah. Sebab Nabi mah begini Pak. Itu ada buku judulnya Terpesona di Sidratul Muntaha. Itu edisi tasawuf modern. Nabi itu sholatnya, badannya di Darussalam, itu artinya di Sidratul Muntaha. Dan ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu ketika Isra Mi'raj, alladzi barakna haulahu, kami berikan keberkahan. Nabi tahu bagaimana hebatnya Allah di luar angkasa. Maka ketika Allahu Akbar, kelihatan semuanya itu. Bagaimana bintang wassama'i wa thariq, demi langit yang mempunyai lintasan-lintasan, kullun fi falaki yasbahun. Makanya Nabi sholat sunnah jarang-jarang juga. Udah cukup, udah gitu maksud. Jarang dalam arti yang ghair mu'akkad. Kita mau mu'akkad, mau ghair mu'akkad, kalau sempat kerjain aja. Sebab kerjaan kita, badan kita nih di Darussalam, otak kita di pasar. Hati kita adanya di pasar. Kalau mau puasa kayak begini nih. Nah, saya ada teman bilang, ngapa Ji ya? Gue kalau mau lebaran berantem mulu sama bini katanya. Oh, itu penyakit rame-rame sih bilang. Biasa itu mah biasa. Sampai ada tuh di media sosial ada orang begini. Coba diperhatikan. Kalau kita kenal warteg, mohon maaf warteg ya. Warteg itu kan terkenal dengan makanan sejuta umat ya. Harganya sejuta umat lah ya.
Itu biasanya yang antri laki-laki, Pak. Perempuan nggak ada yang antri di situ, jarang. Yang antri laki. Coba di Starbucks, Pak. Yang mahal. Yang antri perempuan. Bisa begitu ya? Tuh kalau ditanya, ada apa itu? Ternyata orang laki itu hebat. Gue mah yang penting kenyang. Makanan bagaimana kayak rasanya bodo amat. Buat bininya, Pak. Tuh sisanya buat bini antri di Starbucks. Cuma kebalikannya. Orang perempuan sakit, palanya pusing, sini salon pas segala macam, rumah tetap rapi, masak tetap jalan. Kalau bapak-bapak udah kayak mau mati, tahu dah. Dah. Yang muakkad pertama 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Ada orang berpendapat semacam itu, rumah tangga yang berkah itu rumah tangga yang suaminya bangunnya sebelum subuh. Udah berdoa buat keluarganya, itu berkah. Maka ada qabliyah subuhnya lebih baik dibanding dunia dan isi-isi. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur, ada yang bilang 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah zuhur. Tapi guru saya Mu'allim Syafi'i Hazmi mengatakan 4. Jadi ini cerita Ustaz Yusuf Mansur, ziarah ke Mu'allim Syafi'i Hazmi ditanya, udah sholat zuhur Ustaz, udah berapa rakaat? Kalau ditanya berapa rakaat sebelum zuhur, jawabannya 4. 4. Kapan mau berkah hidup? 12. Gitu kata Kiai. 12. Nah, zuhur 4. Rupanya ini maksud 12, qobliyahnya 4, zuhurnya 4, ba'diyahnya 4. 12. Nah, kita nangkap 2 aja ribet ya. Ya itu masing-masing orang, ini namanya juga sunnah. Yang sempat, yang mau, yang kalau bisa dikerjain. Yang selanjutnya 2 rakaat sebelum asar. Ada yang bilang 4 rakaat sebelum asar. Hadisnya di kitab Bulughul Maram tuh. Siapa orang yang membiasakan 4 rakaat sebelum asar, maka dijaga dari tersentuh api neraka. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sesudah maghrib. Ada yang ngerjakan kok 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ini kalau mau akad nih. Hadisnya begini. Dulu kita kata sahabat tuh kalau mau azan maghrib pada berebut tiang-tiang tuh. Sholat sesudah azan. Nabi ada. Tapi Nabi tidak memerintahkan kami. Nabi juga tidak melarang kami. Nabi ngerjain nggak? Enggak. Tapi sahabat ngerjain. Nabi tidak. Kalau kata Ustaz di Hidayat, ada yang kita kerjakan, Nabi nggak kerjain. Apa itu? Sholat tahiyatul masjid. Saya ulang ya. Bapak-bapak tadi sebelum zuhur ada yang datang masuk ke masjid lalu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nabi nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Sebab Nabi rumahnya di samping masjid. Jadi Nabi kalau mau jamaah tuh ngeliat di dalam udah banyak belum orang. Udah keluar Nabi langsung qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi sebagian qobliyahnya di rumah. Makanya yang bilang yang paling mantap qobliyah ba'di itu sholat qobliyah kalau bisa di rumah. Yang masjidnya deket Pak. Lah kalau saya sekarang kemari qobliyahnya di rumah, jadi tinggal jamaah, Ustaz nggak datang, prek, gitu, jauhan. Nabi rumahnya nempel. Nah, lagi Pak model kelas-kelas saya, atau sama kali bapak-bapak ya. Misalnya nih, misal sholat isya, habis doa, pulang, ntar ba'diyah di rumah. Kira-kira ba'diyah nggak? Enggak kayaknya, enggak kayaknya. Nah, kata istri, ada telepon tuh Pak, telepon. Habis telepon, udah ngeliat HP terus aja tuh, nggak bakal ba'diyah tuh. Makan Pak, ya udah pakai tema kelas kita kudu di masjid. Saya bilang kudu di masjid, emang kudu dipaksa. Kita makan paku Pak, kena martir dulu baru mendem begitu tuh. Kalau kagak rame-rame. Tarawih dapat sendiri di rumah rasain. Capek. Iya bener. Udah aneh kata rajin juga Pak, capek. Kenapa? Kita yang baca. Coba kalau di masjid mah, kita terima beres. Amin. Nggak begitu doang. Nggak ada. Walaupun Bapak baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kena capek Pak. Ya apalagi sih yang pakai hatam Quran. Taruh teman-teman kita yang sholatnya 11 8 rakaat itu tapi pakai baca surah Yasin sendiri Pak. Nah, ya Bapak boleh tawain saya. Ustaz doang, saya emang enggak. Berarti Bapak kelasnya udah beda sama saya. Tapi saya nggak percaya asli Pak. Sama kayak saya. Emang kita suruh berjamaah itu maksudnya. Berjamaah supaya ada girohnya, ada semangatnya sama-sama. Ya. Yang terakhir setelah sholat isya 3 rakaat. 2 rakaat ba'diyah, 1 rakaat witir. Witir itu 1 rakaat minimal.
Teman-teman yang mau 3 silakan, 5 silakan, 7 silakan, 9 silakan, 11 juga silakan. Ustaz, kalau witir 2 sama 1 apa 3 sekaligus? Yang paling bagus mah 3 sekaligus. Tapi boleh 2 sama 1. Tapi yang paling bagus 3 sekaligus. Yang paling bagus. Bagus di antara yang baik gitu ya. Yang baik, yang terbaik. Dah. Terakhir saya mau sholat tarawih sebenarnya, tapi udah jam 1 tuh. Sampai sini ya. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan barangkali tentang sholat sunnah atau tentang lainnya dipersilakan. Yang ada pertanyaan barangkali tentang ini atau lainnya silakan. Ya, silakan. Ya. Kalau jamaah mendahului gerakan imam, kalau kata di mazhab Syafi'i 2 kali berturut-turut batal. Misal, imam belum ruku, imam baru lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dia turun tuh, ahad duluan dia. Imam belum bangun, dia udah bangun, batal. Kalau bahasa kita begini, lu serius mau ngikut apa kagak sih? Ngikut di belakang. Imam ruku dulu, kita baru ruku. Apalagi yang barisan depan ini kelihatan imam tuh. Kadang-kadang ada imam Allahu Akbar, tapi belum ruku, mulutnya doang tuh. Tungguin dulu sampai ruku. Terus Pak kalau yang di belakang mas bar juga turun dah. Allahu Akbar. Itu kan kadang-kadang beda sama imam-imam yang agak tradisional tuh Allahu Akbar panjang. Batal kalau mendahulukan imam sengaja. Kalau yang nggak tahu di belakang kayak Jumat gitu, itu nggak apa-apa. Pak, imam dulu, baru kita. Termasuk sholat tarawih. Jangan bilang, lama banget imamnya, gua susul aja. Emang ini apaan? Nah, tuh kalau besok di kampung ada yang ngomong begitu, Pak, tarik, lu imamnya sini, lu imamnya sini. Tapi biasanya begitu suruh imam nggak mau, Pak. Tapi mendahuluin mulu sama imam tuh. Oke, gitu ya. Ya. Gini, yang imamnya kelihatan di depan nih, dia harus mau takbirnya sudah selesai atau belum, ketika imamnya belum turun, jangan turun. Nah, tapi buat yang nggak kelihatan, maka patokannya adalah takbir. Bisa mohon maaf. Saya bilang ini misalnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Yang belakang saya jangan turun dulu, walaupun menurut saya dibilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya belum turun. Baru turun tuh. Maka yang ngelihat saya, tunggu saya turun dulu baru turun. Sebab hadisnya begini, iza raka'a farka'u, kalau imam udah ruku maka rukulah. Dah. Tapi yang belakang kan nggak kelihatan kan? Taunya suara saya kan? Allahu Akbar. Dia udah turun duluan, nggak apa-apa, karena dia tidak melihat imam. Jadi patokannya adalah suara. Sama kayak gini kan kadang-kadang. Samiallahu liman hamidah. Dahnya udah, tapi belum berdiri. Nah, jadi kalau begitu sholat di belakang aja Ustaz dia. Ya, rapinya sama bareng Pak, rapinya bareng dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya ada lagi. Ya. Iya. Kalau kita bilang batal jamaahnya, dia masuk ngikutin imam nggak? Masih. Sholatnya jadi batal tuh. Lu sebenarnya berjamaah apa kagak sih? Kalau sholat batal jamaahnya berarti dia sudah tidak perlu ngikutin imam. Boleh duluan, boleh belakangan. Tapi ternyata masih ngikutin. Itu kan benci-benci tapi rindu. Nah, batal sholatnya. Dan ketika dia batal jamaahnya maka batal juga sholatnya. Kecuali dia paham, gue batal nih. Akhirnya dia sendiri tuh. Baru batal jamaahnya. Tapi kayaknya nggak paham, Pak. Nggak paham. Nah, jadi kalau emang kita sudah mengikut, ikutilah imam. Besok tarawih dia baca pakai Pak, ikutin aja udah. Ntar dia ruku Pak, dia ruku masih jangan ruku-ruku, dia ruku pasti. Yasin, lama dah lama. Udah dengerin aja Pak. Bersyukurlah dapat imam yang baca surahnya lama. Berarti kita bisa berlama-lama berhadapan dengan Allah. Nggak ada yang bersyukur ya? Ngenes, semua ngenes. Nah. Itu ya, insyaallah nanti kita
Oke. Kalau bicara Abdul dua-dua. Kalau bicara Abdul dua-dua. Kalau bicara Abdul ya. Kalau bicara boleh, boleh langsung. Tapi ada orang yang bilang begini, kalau siang mah Abdul gabung. Sebab pada hadis sholatul laili masna masna. Sembahyang malam itu dua-dua. Kalau siang itu kayak sholat tasbih, malam dua-dua. Kalau ini 4. Ini nggak bisa diukur sama sholat sunnah selain rawatib. Kalau rawatib itu yang Abdul dua-dua. Tapi boleh langsung 4. Kalau saya kalau udah begitu kebiasaan langsung 4. Kenapa? Sebab kalau saya 2 di tempat saya pasti selesai langsung dikomatin. Karena saya imamnya. Jadi kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, komat langsung. Nggak bisa yang 2 lagi. Maka kalau saya duluan itu saya 4-nya langsung saya gabung. Supaya muadzinnya kagak komat. Bahwa kalau saya 2 pasti komat langsung. Di tempat saya itu belnya tergantung saya. Saya baru kelihatan kesak-kesuk juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, padahal ketika ada yang lain sih juga nggak nyuruh yang lain, nggak mesti. Cuma biasanya tuh kalau yang dituakan tuh suruh asal baru kelihatan pecinya aja udah komat, ada ustad. Tapi nggak enaknya ketika anak kecil main di masjid tidak datang, apa kata temannya? Awas ada ustad. Serem amat kita Pak. Emang kita apaan? Nggak ada ustad juga anak kecil mah jangan kasih main di masjid. Tapi ketika ustadnya kagak ada, kalau orang nggak ada, pulang awas ada ustad. Kita kayak jin Pak, serem amat gitu. Awas ada ustad. Gitu ya. Jadi kalau buat Abdulan dua-dua. Tapi kalau buat boleh langsung 4. Cukup deh ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahih jasadana fi Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.